Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah ikan hias bukan investasi yang baik ya. Nah, ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, saya memakai judul tersebut karena ada beberapa alasannya. Kenapa ikan hias itu bukan investasi yang baik atau tidak cocok untuk dijadikan investasi bagi yang bukan penghobi ikan hias. Nah, yang pertama adalah ikan hias ini hanya merupakan barang hobi, bukan barang pokok ya. Artinya dia ini hanya kebutuhan bukan utama, atau bisa dibilang kebutuhan tersier. Jadi otomatis penyuka ikan hias itu tidak banyak. Mungkin dari 270 penduduk Indonesia itu mungkin hanya 5% saja yang menyukai ikan hias. Nah, jadi ini tidak bisa kita jadikan investasi. Kenapa? Karena otomatis pasarnya itu terbatas. Jadi kita untuk menjual ikan hias itu juga tidak mudah laku ya. Mungkin beda dengan beras yang pasti akan laku dan 270 juta penduduk Indonesia itu akan membelinya. Nah, untuk ikan hias ini mungkin hanya sekitar 2 juta atau 3 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan meminati itu. Yang kedua itu harganya sangat fluktuatif, artinya naik turun tidak menentu. Contohnya ikan cana yang tahun 2019-an itu pas Covid itu booming-boomingnya atau naik harganya pas naik-naiknya. Sekarang ini setelah Covid harganya turun. Jadi misal dulu kita beli harga ikan cana ukuran 5 cm ya, mungkin pulkra misalnya 5 cm harganya 150.000. Nah, sekarang harga 30 cm kita bisa dapatkan dengan harga 50.000 sorry. Berarti rugi 100.000. Nah, berarti itu bukannya untung malah buntung ya. Jadi ini bukan investasi yang baik karena harganya itu tidak stabil. Misalnya nanti di ukuran 5 cm 150, nanti ketika besar menjadi 1 juta. Nah, itu tidak seperti itu. Kalau di dalam dunia ikan hias itu tergantung tren. Kalau trennya turun ya harganya ikut turun. Misalnya yang dulunya 5 cm aja harganya 150.000. Nah, karena trennya sudah turun, ukuran 30 cm menjadi 50.000. Jadi itu harganya naik turun. Jadi kadang naik, kadang turun. Jadi ini bukan menurut saya itu bukan investasi yang baik. Beda dengan emas ya. Kalau emas kan tiap tahun naik dan kalaupun turun paling hanya turun dikit, habis itu naik lagi dan sebagainya. Sebenarnya ada juga investasi yang lain, tapi saya kan bukan pakarnya itu ya. Jadi bisa dipelajari sendiri apa investasi yang baik untuk Anda. Nah, yang kedua ini adalah makhluk hidup ya. Jadi ada yang bilang tetapi kan harga arwana stabil. Misalnya arwana super red itu kan stabil. Nah, tetapi kita harus ketahui bahwa ikan hias super red arwana itu dia kan makhluk hidup. Jadi bisa tiba-tiba dipanggil oleh sang pencipta ya. Jadi tahu-tahu pindah alam. Nah, kalau sudah itu kan berarti rugi. Misalnya kita beli dulu harganya 100 juta misalnya, atau misalnya 2 juta aja ya, terlalu besar kalau 100 juta. 2 juta beli arwana yang mahal itu, misalnya arwana super red. Nah, tiba-tiba mati besoknya atau 2 minggu lagi mati, ya sudah berarti uang 2 juta lenyap. Jadi ini saya bilang kenapa bukan investasi yang baik, karena resikonya sangat besar. Walaupun harganya stabil, nanti kalau ukurannya semakin besar semakin mahal. Tetapi karena dia makhluk hidup, nah pasti ada resiko matinya. Ada tiba-tiba langsung pindah alam. Nah, itu kan berarti merupakan resiko yang sangat besar. Nah, yang terakhir itu ikan hias ini hanya cocok untuk yang berada di negara-negara yang ekonominya stabil atau makmur.
atau bisa juga ekonominya itu maju. Misalnya di Singapura itu ikan hias sangat mahal kan, karena di sana ekonominya maju, orangnya makmur. Jadi untuk beli beras mereka sisa-sisa ya, turah-turah uangnya. Jadi mereka menyisihkan uangnya untuk hobi, salah satunya ya hobi ikan hias. Nah, yang contohnya kalau misalnya di negara-negara yang negara-negara dunia ketiga yang ekonominya kacau balau, misalnya seperti Venezuela, mereka tidak akan pelihara ikan hias, malah mereka akan lebih mikirin perutnya ya. Jadi saya pernah baca berita itu ada kuda langka yang di mana tuh, di kebun binatang Venezuela itu, yang harganya mungkin mahal ya, miliaran, karena langka. Tetapi karena mereka itu sedang terjadi krisis ekonomi dan mereka sangat lapar, sehingga mereka itu menjarah kebun binatang, dan binatang-binatang yang ada di sana tuh dipotong-potong untuk mereka makan. Jadi termasuk kuda langka tersebut yang katanya harganya miliaran. Saya cari beritanya tapi sudah hilang ya, mungkin karena itu berita sudah lama sekali. Tetapi ada screenshotnya tentang penjarahan kebun binatang yang dilakukan oleh warga Venezuela yang sedang ekonominya kacau balau seperti itu ya. Jadi untuk Indonesia ini untungnya walaupun tidak terlalu makmur, tetapi kan ekonominya kan lumayan stabil ya, tidak terjadi krisis ekonomi seperti di Venezuela tersebut. Jadi untuk peminat ikan hias itu juga masih ada, walaupun mungkin daya belinya lesu ya. Maksudnya mereka ya membeli yang harga ikan receh-receh saja. Yang untuk mahal, ikan-ikan yang kualitas, maksudnya ikan-ikan yang mahal itu mungkin hanya diminati oleh kalangan tertentu, misalnya para sultan yang mungkin jumlahnya tidak lebih dari 1% penduduk Indonesia itu. Nah, jadi intinya kenapa saya bilang ikan hias bukan investasi yang baik, karena berdasarkan dari pengalaman dan juga mengamati ya. Nah, tetapi untuk para penghobi itu, yang seperti saya ini, yang terpenting itu adalah kenikmatan aja. Misalnya ketika kita bisa memelihara ikan hias dan itu ikannya bisa sehat, bisa hidup, bahkan bisa berkembang biak, itu suatu kenikmatan. Bahkan kalau kita bisa menjualnya, nah itu bisa menjadi kenikmatan. Seperti juga misalnya orang mancing itu kan kayak apa ya, kayak kurang kerjaan bagi yang tidak menyukai mancing kan. Ngapain juga mancing kan, nunggu berjam-jam baru dapat ikan. Kenapa tidak beli langsung di pasar ikan kan? Nah, tetapi bagi mereka itu suatu kenikmatan buat mereka. Jadi begitu juga dengan kita memelihara ikan hias, khususnya para penghobi. Jadi ini suatu kenikmatan buat saya juga, karena tiap orang kan hobinya lain-lain. Ada yang suka ngoprak-ngaprik motor itu kan, di modif, ada yang suka mungkin berwisata kemana, kemudian ada yang suka main musik, ada yang suka hobi koleksi mainan misalnya. Karena memang hobi itu membuat hidup menjadi lebih hidup. Jadi kita seperti ada seperti ada hidup itu seperti ada artinya kan. Daripada kita bengong, kita tidak punya hobi, kita hanya bengong ngapain, nah itu kan seperti kosong. Jadi kenapa tiap orang itu mempunyai hobi atau wajib mempunyai hobi, itu karena memang biar hidup ini lebih berarti, biar ada motivasi. Misalnya kalau kita menginginkan sesuatu, nah kita harus kerja keras untuk mendapatkan itu. Jadi itu kenapa saya tetap berjualan ikan atau memelihara ikan, walaupun menurut saya itu bukan investasi yang baik, karena itu hanya berdasarkan dari hobi. Dan hobi itu menurut saya itu sebisa mungkin harus bisa menghasilkan uang juga ya. Jadi tidak hanya mengeluarkan uang, tapi harus bisa diputar lagi menghasilkan uang, sehingga tidak membebani keluarga, ekonomi keluarga maksudnya, bahkan malah bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi ini hanya pengalaman hari ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.